Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Mohon bimbingannya ya ayah bunda. Pertemuan kali ini kita akan belajar fikih. Materinya yaitu macam-macam najis. Namun, sebelum ibu menjelaskan materinya, jangan lupa untuk berdoa ya anak-anak, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima pelajaran hari ini. Sebelum ke materi, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu yang ke-1, menganalisis macam-macam najis beserta contohnya. Yang kedua, memahami cara menyucikan najis sesuai ketentuan syariat Islam. Mari ibu jelaskan terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan najis? Jadi najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor dan dapat menghalangi syahnya ibadah, terutama dalam melaksanakan sholat. Jadi, jika di antara kalian melaksanakan ibadah sholat, tapi terdapat sebuah najis, maka sholat tersebut tidak sah. Di dalam video ini, ibu akan membahas satu persatu dari macam-macam najis beserta contohnya. Yang pertama, najis mukhafafah, yaitu najis yang paling ringan di antara jenis-jenis najis lainnya. Nah, contohnya adalah najis air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya minum air susu ibu. Cara membersihkannya cukup mudah loh anak-anak, yaitu dengan memercikan air bersih ke tempat yang terkena air kencing, kemudian lap hingga kering. Anak-anak, setelah kita belajar tentang najis mukhafafah, sekarang kita belajar ke najis yang kedua, yaitu mutawasitoh. Apa sih najis mutawasitoh itu? Najis mutawasitoh adalah najis yang tingkatnya sedang. Artinya, najis ini lebih berat daripada najis mukhafafah, tetapi tidak seberat najis mughalladoh. Jadi, di antara pertengahan najis mukhafafah dan mughalladoh. Contoh dari najis ini adalah darah, kotoran manusia dan hewan, arak, bangkai binatang, dan terakhir nanah. Lalu bagaimana sih cara membersihkan najis tersebut? Jika najis tersebut berwujud, maka harus dihilangkan wujudnya terlebih dahulu. Kemudian tempat yang terkena najis disiram dengan air mutlak hingga hilang warna, rasa, dan baunya. Jika najis tersebut tidak berwujud, cukup dengan mengalirkan air pada bagian yang terkena najis. Setelah kita belajar tentang najis mukhafafah dan mutawasitoh, sekarang kita akan belajar tentang najis mughalladoh. Apa itu najis mughalladoh? Najis mughalladoh adalah najis yang paling berat. Contohnya, najis ini berasal dari air liur serta kotoran anjing dan babi. Nah, karena najis ini adalah najis yang paling berat, jadi untuk menyucikannya juga cukup berat. Pertama, hilangkan wujud najisnya, kemudian cuci sebanyak 7 kali dengan menggunakan tanah. Setelah itu, baru dibilas dengan air bersih sebanyak 6 kali hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Baik anak-anak, supaya kalian lebih memahami dari materi yang tadi ibu sampaikan, coba ibu kasih pertanyaan, yaitu sebutkan macam-macam najis beserta contohnya. Jawaban kalian bisa kalian ketik di kolom komentar di bawah. Oke anak-anak?
Nah, anak-anak, jadi itulah materi pada pertemuan kali ini. Jadi, anak-anak, kita harus selalu menjaga kebersihan diri ya, dan lingkungan kita. Dengan begitu, ibadah kita akan sah dan kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup, mari kita yuk sama-sama menyimak video berikut. Sekian dari pembelajaran pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam najis itu ada 3. 1 najis ringan atau mukhaffafah. 2 najis sedang atau mutawassithah. 3 najis berat atau mughalladhah. Contoh najis ringan, pipis adik bayi. Contoh najis sedang, darah muntah kotoran. Contoh najis berat, air liur anjing. Ayo kawan-kawan, kita bersihkan najis. Macam-macam najis itu ada 3. 1 najis ringan atau mukhaffafah. 2 najis sedang atau mutawassithah. 3 najis berat atau mughalladhah. Contoh najis ringan, pipis adik bayi. Contoh najis sedang, darah muntah kotoran. Contoh najis berat, air liur anjing. Harus kita bersihkan agar bisa ibadah.